Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukra kama yanbaghi li zalali wasikal karim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pemirsa muslimah kajian online, senang rasanya hari ini kita bisa sharing kembali dengan umat semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, semangat, ya Allah pun memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua, dan senantiasa kita dalam perlindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sangat memprihatinkan sebetulnya ya, melihat banyak kasus angka perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu faktor pemicu dalam perceraian salah satunya adalah terjadinya perselingkuhan di dalam kehidupan berumah tangga. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, adanya media sosial yang menyediakan berbagai aplikasi memberikan peluang sangat besar terjadinya perselingkuhan. Tidak sedikit yang awalnya dari balas-balasan komentar berujung dengan chatting atau berbalas pesan lewat jaringan pribadi japri yang akhirnya bertemu secara fisik. Perselingkuhan tidak selalu berarti hubungan yang melibatkan kontak sosial. Sekalipun tidak ada kontak seksual, tetapi kalau sudah ada saling keterikatan, saling ketergantungan, dan saling memenuhi di luar pernikahan, hubungan semacam itu sudah bisa dikategorikan sebagai perselingkuhan. Ya, secara umum, selingkuh itu berarti ada ketidaksetiaan yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya. Perselingkuhan biasanya hanya diawali oleh selingkuh secara batin yang dilakukan diam-diam. Misalnya, suami atau istri yang berhubungan dengan orang lain melalui media sosial, SMS, WA, dan sebagainya. Nah, meskipun demikian, selingkuh yang dilakukan hanya sekedar melibatkan emosi tetaplah dilarang, dan tidak dipungkiri bahwa selingkuh secara emosi awalnya bisa berujung pada perzinahan di kemudian hari. Perselingkuhan dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun, ketika dalam kondisi diri yang lemah iman, lemah mental. Nah, itu bisa terjadi. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan bagaimana bisa terjadi munculnya perselingkuhan di dalam kehidupan berumah tangga. Adanya perselingkuhan biasanya terjadi karena kurang adanya kepuasan dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Misalnya saja hubungan seksual suami istri, penampilan masing-masing suami dan istri, kebutuhan rasa kasih sayang yang kurang terpenuhi, kebutuhan rumah tangga yang sulit dipenuhi, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, masing-masing keluarga harus dapat memahami dan memetakan apa yang harus mereka lakukan dan hadapi agar rasa kepuasan dan kebahagiaan tersebut dapat muncul kembali. Minimnya komunikasi suami dan istri juga dapat memicu perselingkuhan. Misalnya saja, sang suami lebih intens untuk berkomunikasi dengan teman kantornya, atau istri lebih sering berkomunikasi dengan teman lamanya. Hal tersebut dapat memicu timbulnya perselingkuhan. Adanya komunikasi yang minim antara suami dan istri, maka akan memunculkan intensitas komunikasi cenderung pada orang yang lain. Bahkan sampai muncul sikap apatis, pasif, atau bahkan pasif agresif. Nah, ini bisa menjadi ketidakharmonisan di dalam sebuah keluarga. Jika keluarga tidak dibangun atas dasar agama, tentu perselingkuhan dapat saja terjadi. Untuk itu, sebagaimana perintah agama, perintah Islam untuk membangun masyarakat dan keluarga adalah salah satu instrumen untuk mencapainya. Maka keluarga harus dibangun atas dasar fungsi agama itu sendiri. Keluarga dalam Islam dengan landasan yang ditentukan Allah tentu saja harus sesuai dengan tujuan hidup menurut Islam, tujuan penciptaan manusia, dan hakikat manusia menurut Islam.
saat ini kita hidup dalam kehidupan sistem kapitalisme. Dalam pandangan kapitalis, hubungan pria dan wanita merupakan pandangan yang bersifat seksual semata, bukan pandangan untuk melestarikan keturunan manusia. Oleh karena itu, mereka sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindra dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual di hadapan pria dan wanita dalam rangka membangkitkan dorongan seksual untuk dipenuhi. Nah, misalnya gambar-gambar porno atau konten-konten berbau seks. Nah, kemudian paradigma masyarakat ya akan kenyamanan bersama dengan pasangan itu hanya sebatas kepuasan hasrat seksual semata. Sehingga wajar apabila salah satu pasangan melihat laki-laki atau perempuan ya di luar sana itu lebih cantik, lebih ganteng gitu kan, bahkan kaya raya. Nah, sehingga dengan lupa gitu ya dengan yang ada di rumah. Ini sangat miris sekali. Bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan saat ini dengan gaya hidup campur baur antara pria dan wanita yang tidak semestinya di dalam maupun di luar rumah. Nah, semua ini muncul karena mereka menganggap tindakan-tindakan semacam itu merupakan hal yang biasa. Apalagi tipu daya kesetaraan gender bagi kaum perempuan yang digiring bahkan dipaksa untuk bekerja di luar rumah. Nah, mereka menjadi lebih sering dan rutin dalam waktu lama hidup bersama para lelaki yang bukan mahram di tempat kerja, ya ketimbang bersama suami dan keluarga mereka. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya dengan kondisi kerja penuh ikhtilat, nah, sehingga terjalinlah keintiman yang berujung kepada perselingkuhan. Sebagai sebuah ibadah, pernikahan memiliki sejumlah tujuan mulia. Memahami tujuan itu sangatlah penting guna menghindarkan pernikahan bergerak tak tentu arah yang akan membuat sia-sia tak bermakna. Nah, tujuan-tujuan itu adalah untuk mewujudkan ya keluarga yang mawadah, sakinah gitu kan, dan rohmah, yakni terjalinnya cinta dan kasih sayang, ya tercapainya ketentraman hati, sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah, kemudian melanjutkan keturunan dan menghindarkan dosa, yang mempererat tali silaturahmi sebagai sarana dakwah dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tujuan pernikahan yang sebenarnya dipahami dengan benar, insya Allah ya akan lebih mudah bagi suami istri meraih keluarga sakinah dan terhindar dari konflik-konflik yang berkepanjangan. Ya, sebab kesepahaman tentang tujuan pernikahan sesungguhnya akan menjadi perekat kokoh ya sebuah pernikahan. Nah, Islam memandang pernikahan itu sebagai perjanjian yang berat, mitsaqon golizan, ya sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 21, ya dimana menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya itu untuk memenuhi hak ya dan kewajibannya. Nah, Islam pun mengatur dengan sangat jelas hak dan kewajiban suami istri, orang tua, anak-anak, ya serta hubungan dengan keluarga yang lainnya. Nah, Islam memandang setiap anggota keluarga sebagai pemimpin dalam kedudukannya masing-masing. Nah, dengan kata lain, ya pernikahan itu haruslah dipandang sebagai bagian dari amal soleh untuk menciptakan pahala sebanyak-banyaknya dalam kedudukan masing-masing melalui pelaksanaan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika ketimpangan atau terabaikannya hak dan kewajiban, ya misalnya soal nafkah, pendidikan, atau perlindungan, ya tentu akan dengan sangat mudah ini menyulut perselisihan dalam keluarga yang bisa berpeluang untuk terjadinya perselingkuhan. Atasi persoalan suami dengan istri itu dengan cara yang benar menurut Islam dan tidak melibatkan orang lain, ya laki-laki atau perempuan. Ya, dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu mudah menyatukan dua pribadi yang berbeda dan dengan latar belakang yang berbeda. Konflik menjadi suatu hal yang mudah terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Nah, kesabaran merupakan langkah utama ketika mulai muncul perselisihan. Islam memerintahkan kepada suami istri agar bergaul dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik,
serta mendorong mereka untuk bersabar dengan keadaan masing-masing pasangan, karena boleh jadi di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Nah, jika pun dibutuhkan ya orang ketiga untuk membantu menyelesaikan persoalan, menyelesaikan permasalahan, maka jangan sekali-kali melibatkan lawan jenis yang bukan mahramnya, ya seperti teman sekantor, tetangga, kenalan, dan sebagainya. Mungkin awalnya saja hanya sebatas curhat, ya, tetapi tanpa disadari, jika sudah mulai merasa nyaman, persoalan mungkin justru tidak terpecahkan. Yang kemudian terjadi adalah munculnya rasa saling ketergantungan dan ketertarikan akhirnya. Nah, hal ini bisa menjadi awal dari kedekatan di antara mereka dan peluang untuk terjadinya perselingkuhan. Menjaga pergaulan dengan lawan jenis di tengah-tengah masyarakat. Ya, dalam pandangan Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan pandangan yang terkait dengan tujuan untuk melestarikan keturunan, bukan semata-mata pandangan yang bersifat seksual semata. Nah, dalam konteks itulah Islam menganggap berkembangnya pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual pada sekelompok orang itu merupakan keadaan yang membahayakan. Nah, oleh karena itu, Islam memerintahkan ya antara laki-laki dan perempuan itu untuk menutup aurat, ya, kemudian menahan pandangannya terhadap lawan jenis, melarang pria dan wanita itu, ya, laki-laki dan perempuan itu untuk berholwat, melarang wanita untuk bersolek, ya, tabarus dan berhias di hadapan laki-laki asing atau non-mahram. Islam juga telah membatasi kerjasama yang mungkin dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan umum itu, serta menentukan bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu hanya boleh dilakukan dalam dua keadaan, yaitu lembaga pernikahan dan kepemilikan hamba sahaya. Islam juga telah menjadikan poligami sebagai sesuatu yang boleh. Jadi poligami itu merupakan perbuatan mubah, boleh, bukan sunnah, bukan pula wajib. Ya, sebagaimana Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan dalam kitab An-Nizam Al-Istima'i fil Al-Islam, ya, bahwa harus menjadi kejelasan bahwa Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban atas kaum muslim. Ya, bukan pula suatu perbuatan yang sunnah, mandub bagi mereka, melainkan sesuatu yang mubah, yang boleh mereka lakukan jika mereka berpandangan demikian. Jadi dasar kebolehan poligami tersebut karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sangat gamblang ya tentang hal ini dalam surat An-Nisa ayat 3. Jadi poligami bisa menjadi solusi di tengah kehidupan ya pergaulan ya lawan jenis ya seperti saat sekarang ini. Islam memberikan hukuman bagi para pelaku perselingkuhan. Ya, pada hakikatnya perselingkuhan sama dengan perzinahan. Ya, dalam pandangan Islam, seorang yang berselingkuh atau berzina itu mendapatkan hukuman yang sangat berat. Nah, jika belum menikah, pelakunya harus dicambuk 100 kali cambukan, dan untuk yang sudah menikah harus dirajam sampai mati. Nah, hukuman yang berat ini akan menjadikan pelajaran bagi para pelakunya hingga menimbulkan rasa jera, sekaligus sebagai penebus dosa atas perbuatan yang dilakukan. Nah, jika hukuman ini diterapkan, seseorang akan berpikir panjang ya sebelum melakukan perselingkuhan. Ya, pahami bahwa hal itu adalah dosa. Ya, meskipun banyak orang melakukannya dan menganggap hal itu biasa, namun di hadapan Allah perselingkuhan itu adalah dosa. Bahkan ia sudah sejengkal lagi jaraknya dengan perbuatan zina, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Itu kan di sini mendekati saja sudah tidak diperbolehkan.